warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillahi azza wa jalla kulli nikmati amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di mana kita menjalankan ibadah Ramadan, wa insyaallah kita berdoa kepada Allah semoga ibadah Ramadan kita ini diberkahi 1000 keberkahan oleh Allah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat banyak manusia yang tergila-gila dengan sebuah harta dan juga tahta sampai dengan wanita. Dan bagaimana kita menyikapi dari 3 persoalan ini, dari 3 hal yang kita sebut dengan harta, tahta dan wanita. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti kita ketahui, orang yang tergoda oleh harta, tahta dan wanita ini adalah orang-orang yang selalu mudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan melanggar perintah Allah dan menjauhkan dirinya untuk dekat dengan perintah Allah. Sahabatku yang dirahmati Allah, kita bisa mengetahui bahwasanya jin, bahwasanya jin, iblis, setan ini sama orangnya, yang akan selalu menggoda kita, yang selalu akan mengganggu diri kita. Karena mereka ini sudah pernah berjanji dengan Allah dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-16 dan 17. Ya Rabb, ya Tuhan, tolong panjangkan umurku agar aku bisa menggoda anak cucu Adam dan termasuk Adam sendiri. Allah mengabulkan. Maka kebanyakan dari hari ini kita melihat orang lebih banyak gila dengan harta. Sampai-sampai ada berkelahi, Sampai-sampai ada yang berkelahi karena memperebutkan harta. Sampai-sampai ada yang bunuhan karena merebutkan tahtanya, jabatan. Sampai-sampai ada yang berpisah antara 2 orang sahabat karena memperebutkan seorang wanita. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika hartamu engkau dapatkan, kalau engkau gunakan untuk kebaikan, maka engkau akan mendapatkan kebaikan. Dan para jin, setan, iblis tidak akan mungkin mengganggumu. Kenapa? Engkau mensyukuri segala apa yang dititipkan Allah dan kembali kepada Allah. Ketika engkau mendapatkan sebuah tahta, jabatan, engkau gunakan jabatan tersebut. Jangan sampai penamu masuk ke dalam neraka. Kalau engkau mendapatkan seorang wanita, ingin mendapatkan seorang wanitakah dan mengejar seorang wanitakah, hati-hati. Arahkan mereka yang wanita ini menuju jalan kebenaran. Bukankah engkau tahu wanita itu adalah bengkok? Maka perhatikan, jangan sampai hijrah dimanapun engkau berada. Kita bisa melihat tadi firman Allah Subhanahu wa taala surat yang ke-7 ayat ke-17. Kemudian iblis akan mendatangin kita dari arah depan, dari arah belakang, kiri, kanan. Iblis akan datang dan akan menggoda. Orang-orang yang tergoda oleh iblis, orang-orang yang tergoda oleh jin, oleh syaitan adalah orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang yang tidak tergoda oleh jin, iblis, syaitan adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di mana iblis dengan tegas, dengan jelas menyatakan sikap, wahai Allah, dari zat engkau telah mengusirku, engkau telah mengusirku dari surga, maka berikan kesempatan untukku untuk menipu anak cucu Adam. Ini sudah jelas. Iblis akan menggelincirkan kita. Kata Allah, silakan. Tapi engkau tidak akan mendapatkannya. Tak akan mampu engkau menggelincirkan salah satu dari hamba-hambaku, yaitu hamba-hamba yang beriman kepada Allah, yang taat menjalankan perintah Allah, menjauhkan segala larangan-larangan Allah. Sahabatku yang dirahmati Allah, bagaimana caranya iblis menggoda kita? Yang pertama, summa la atayyan, ia akan datang dari mereka, kami akan goda mereka dari arah sebelah depan. Nah, kalau cara itu tidak akan kena, kata iblis, wa min kalbihim, kami goda mereka dari sebelah belakang. Andai kata cara itu tidak juga mempan, wa an amainihim, dari arah sebelah kanan, kalau itu pun juga gagal. Wa an sami'lihim, kami datang dari arah sebelah kiri. Pendeknya, dari 4 penjuru angin, iblis dan bala tentaranya yang bernama dengan setan sebelumnya akan puas
sebelum kita tergelincir dari jalan Allah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu sahabat, orang-orang yang beribut dengan harta, orang-orang yang ribut dengan tahta, orang-orang yang ribut dengan memperebutkan wanita, dia adalah hamba-hamba yang tergelincir oleh syaitan. Maka jagalah diri kita, jagalah hati kita, memintalah kepada Allah dan yakinkan harta, tahta semuanya akan berpulang kepada Allah, bermuara kepada Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.